Oke, tahun 2026 sepertinya bakal jadi tahun yang sangat menentukan buat Indonesia. Kenapa? Karena pemerintahan baru kita datang dengan sebuah rencana ekonomi yang, wah, ambisius banget. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, apa aja sih rencana besarnya? Terus gimana kalau kita bandingin sama prediksi para ahli? Dan yang paling penting, prioritas negara kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Gini alurnya. Pertama, kita intip dulu rencana resmi dari pemerintah. Habis itu, kita adu nih sama pandangan para ekonom, biar kelihatan bedanya di mana. Selanjutnya, kita cari tahu apa sih yang jadi mesin utama ekonomi kita, sekaligus kita waspadai juga tantangan-tantangan yang ada di depan. Dan terakhir, bagian yang paling menarik, kita bakal bongkar adanya pergeseran prioritas anggaran yang luar biasa. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Kita mulai dari dasarnya dulu nih, yaitu angka-angka resmi yang jadi target pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk tahun 2026. Angka-angka inilah yang bakal jadi kompas arah kebijakan ekonomi kita. Nah, ini dia target-target utamanya. Coba deh, perhatiin angka pertumbuhan PDB-nya. Dipatok di 5,4%. Ini tuh bukan angka yang main-main. Ini nunjukin rasa optimis yang tinggi banget dari pemerintah. Di sisi lain, mereka mau inflasi tetap adem di 2,5% dan defisit anggaran dijaga supaya nggak lebih dari 3%. Kombinasi target yang jujur aja sangat ambisius. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau target pemerintah yang optimis ini kita adu dengan prediksi para ekonom dan lembaga-lembaga independen? Disinilah ceritanya jadi makin seru. Dan disinilah poin kuncinya, ada gap, ada selisih. Pemerintah yakin banget bisa tembus 5,4%. Sementara itu, kalau kita lihat pandangan para ekonom, mereka cenderung lebih hati-hati dengan perkiraan di kisaran 4,9 sampai 5,3%. Selisih yang kelihatannya kecil ini, kalau dihitung-hitung, nilainya bisa triliunan rupiah loh dalam skala ekonomi. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, prediksinya macam-macam nih. Bank sentral kita, Bank Indonesia, ngasih rentang yang lumayan lebar. Lembaga internasional kayak IMF dan bank besar seperti BCA kayaknya sepakat di angka sekitar 5,1%. Ini seolah-olah ngasih sinyal ya kalau target pemerintah itu mungkin sedikit terlalu optimis. Apalagi kalau melihat kondisi global sekarang. Oke, jadi soal angka pertumbuhannya mungkin ada beda pendapat ya. Tapi soal apa sih yang jadi motor penggerak ekonomi kita? Nah, di sini hampir semua pihak sepakat. Yuk kita lihat apa aja komponennya. Dan gambar ini, wah ini ngejelasin semuanya dengan sangat gamblang. Coba bayangin deh, ekonomi Indonesia itu kayak satu kue besar. Lebih dari setengahnya, tepatnya 53%, itu datang dari konsumsi kita sehari-hari, konsumsi rumah tangga. Inilah mesin utama kita, fondasi yang bikin ekonomi kita tetap kokoh. Jadi artinya apa? Ya sesederhana kita jajan kopi pagi ini, belanja bulanan di supermarket, atau makan di warteg, kita semua itu lagi ikut muterin roda ekonomi. Daya beli masyarakat kita inilah bahan bakar utama yang bikin mesin ekonomi Indonesia terus jalan. Tapi namanya juga rencana ya, pasti ada risikonya. Nggak ada tuh jalan yang mulus-mulus aja di dunia ekonomi. Jadi, yuk kita intip awan mendung apa aja sih yang kira-kira bisa datang di tahun 2026 dan perlu kita waspadai. Yang pertama dan mungkin paling bikin deg-degan itu nilai tukar rupiah. Beberapa analis, salah satunya dari UOB Kay Hian, bahkan punya prediksi kurs bisa melemah sampai ke level 17.234 per dolar AS di akhir tahun. Angka yang lumayan bikin was-was kan? Terus kenapa kok rupiah bisa sampai segitu tertekannya? Nah, menurut para ekonom di BCA, masalahnya ada di fondasi yang nopang rupiah saat ini. Katanya masih kurang kokoh. Jadi ibarat bangunan, gampang goyang kalau ada guncangan dari luar. Misalnya, kebijakan suku bunga di Amerika, dan juga tekanan dari dalam negeri sendiri. Tapi masalahnya nggak cuma soal kurs loh. Para ekonom juga ngasih lampu kuning buat defisit anggaran yang makin ledar. Ditambah lagi, ekonomi Tiongkok yang lagi lesu bisa bikin ekspor kita kena imbasnya. Semua ini saling berkaitan, sampai-sampai lembaga pemeringkat utang internasional pun mulai kasih peringatan. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, menurut saya. Kita bakal bongkar isi anggarannya. Karena dari sini kita bisa lihat ada pergeseran prioritas nasional di bawah pemerintahan baru yang, wah, dramatis banget. Nah, di sini nih pergeseran paling gokilnya kelihatan. Coba deh lihat angkanya. Bandingin alokasi buat pendidikan sama program makan bergizi gratis yang gede banget itu, terus lihat deh anggaran buat IKN.
Jomplang kan? Ini tuh bukan sekedar geser-geser anggaran biasa. Ini adalah sebuah statement prioritas yang sangat kuat, fokusnya ke program sosial skala raksasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tahu nggak, dalam pidato pengantar APBN-nya, nama IKN itu sama sekali nggak disebut oleh Presiden Prabowo. Ini sinyal yang super kuat. Fokusnya benar-benar dialihkan ke 8 prioritas nasional yang lain. Ini seperti menandakan sebuah era pembangunan yang baru. Jadi jelas ya arahnya kemana. Semua pergeseran ini nyambung ke satu tema besar dari pemerintahan baru, kedaulatan nasional. Tujuannya adalah supaya Indonesia bisa lebih mandiri dan kuat dari dalam, terutama di 3 sektor paling penting, pangan, energi, dan ekonomi itu sendiri. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas untuk tahun 2026. Di satu sisi, Indonesia lagi pasang taruhan yang super besar pada program-program sosial untuk memperkuat ekonomi dari dalam. Tapi di sisi lain, kondisi global lagi nggak menentu. Kira-kira bakal berhasil nggak ya strategi yang berani ini? Cuma waktu yang bisa jawab. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.